Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali, mereka memiliki anak. Video ini hanya akan membahas tentang Qabil, di mana sebagian kisahnya sudah terpahat dalam relief Karmawibhangga, Candi Borobudur. Mulai dari mereka berkurban hewan ternak, mereka saling bertengkar, hingga Qabil membunuh Habil. Tidak lupa juga, ada burung gagak di situ. Relief ini, sama persis dengan yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi sudahlah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekarang, kita cari tahu dulu siapa tetangganya Nabi Adam. Dalam literatur Islam, namanya disebut Qabil dan Habil. Namun, kedua nama ini pun tidak jelas dari mana asalnya. Al-Quran tidak ada menyebutkan nama anak-anak Adam, begitupun referensi hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, namanya berada dalam tanda kurung, karena di tulisan Arabnya tidak ada. Penamaan Qabil dan Habil ini, termasuk riwayat Israiliyat sebagai sarana mempermudah untuk menceritakan kisah pembunuhan anak Adam. Mengenai pernikahan anak-anak Adam, kita dihadapkan dengan beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa terjadi pernikahan silang di antara putra-putri Adam. Ada pula yang mengatakan kalau anak-anak Adam tidak menikahi saudaranya. Argumen ini berdasar pada hukum Al-Quran, yang melarang pernikahan dengan saudara kandung. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang lain atau memerintahkan makhluk yang lain untuk taat pada perintahnya. Jadi, makhluk apa yang diciptakan untuk dapat dinikahkan dengan anak-anak Adam agar tidak terjadi pernikahan sedarah? Apakah manusia juga sama seperti jenis Adam? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sini akan saya paparkan beberapa pendapat dari yang lain, agar sama-sama kita telaah bersama. Ada pendapat seperti yang dikatakan oleh Zakir Naik, kalau mereka tetap menikah sesama saudara kandung, tetapi bukan saudara kembarnya, atau yang lahir bersamaan dengannya. Pendapat ini berasumsi, Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad, di mana ada larangan pernikahan sedara. Sedangkan Adam hidup di zamannya, yang dimana aturan itu belum ada, atau berbeda dengan aturan yang sekarang. Pernikahan sedarah baru dilarang semenjak zamannya Nabi Musa. Namun yang jadi pertanyaan, walaupun tidak ada larangan, apakah dahulu pada zaman Nabi Adam, penyakit hasil dari pernikahan sedarah belum ada? Atau, Nabi Adam nekat menikahkan anak-anaknya sekandung, karena memang belum tahu dampaknya? Tulis lagi pendapat kalian di kolom komentar. Sedangkan pendapat lain mengemukakan, ketika putra-putri Adam sudah waktunya menikah, Allah mengutus makhluknya dari golongan jin dan bidadari untuk menikah dengan putra-putri Adam. Qabil memiliki sifat pemalas, pemarah, dan selalu iri hati pada adiknya Habil. Allah kemudian mengutus wanita dari golongan jin yang berwujud manusia berwajah cantik, bernama Jahana. Adam kemudian menikahkan Qabil dengan Jahana. Sedangkan Habil yang memiliki sifat sabar, rajin, taat pada orang tuanya, dinikahkan dengan jelmaan bidadari bernama Naslah. Pertanyaan lagi, apakah yang dimaksud berwujud manusia ini, sama dengan jenis Adam yang bertubuh fisik memiliki daging dan aliran darah? Atau mereka hanya berbentuk manusia, tapi tubuhnya masih goib? Lalu, bagaimana cara mereka menghasilkan keturunan? Apakah keturunannya setengah nyata setengah lagi goib? Jika para jodoh anak-anak Adam ini berwujud dan berfisik layaknya manusia, berarti, merekalah manusia lain yang bukan keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Lalu, berapa banyak jumlahnya? Apakah Allah hanya menyesuaikan jumlah anak-anak Adam? Kalau ada banyak, mengapa ini terdengar seperti legenda di Nusantara? Sambil memikirkan jawabannya, kita lanjut dulu ceritanya. Kita lanjut ketika Nabi Adam memerintahkan mereka Qabil dan Habil untuk melaksanakan kurban, atau dalam bahasa Jawa disebut sesajen. Qabil karena malas, tidak memilih kurbannya, ia hanya mengorbankan hasil panen yang sudah layu. Sementara Habil mengorbankan hewan ternak terbaiknya, yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam syariat umat terdahulu, tanda diterimanya suatu kurban, adalah dengan turunnya api membakar kurban tersebut. Hari berikutnya, terlihatlah bahwa hasil panen yang dipersembahkan Qabil masih utuh di tempatnya. Adapun ternak gemuk yang dikurbankan Habil tidak ada lagi, ini adalah tanda bahwa kurbannya diterima. Kenyataan ini menumbuhkan kedengkian dalam diri Qabil. Dia berkata, "Aku pasti membunuhmu."
Habil berkata kepadanya, "Sesungguhnya, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Qabil pun meradang, lalu dia pun membunuh Habil. Setelah peristiwa ini, Qabil pun diusir Nabi Adam dalam lingkungannya. Dia pun menuju Tanah Nod. Legenda Tanah Nod memang jarang terdengar, tetapi daratan ini menyimpan sejarah misteri yang paling awal tentang keturunan Qabil. Dalam Alkitab Ibrani, Tanah Nod adalah sebuah tempat yang terletak di sebelah timur Taman Eden. Kata Nod sendiri diambil dari kata yang memiliki mengembara. Atau, agar lebih mudah dipahami, sebut saja sebagai tanah perantauan di sebelah timur Taman Eden. Lokasi Taman Eden sendiri, sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan. Pendapat tentang Taman Edennya sendiri, memiliki berbagai versi. Banyak teolog percaya, bahwa taman ini tidak pernah ada di muka bumi, melainkan identik dengan Firdaus. Padahal dalam Al-Quran, Eden dan Firdaus itu tidak saling menggantikan, melainkan suatu tempat tersendiri, atau berbeda. Sementara pendapat lainnya mengatakan, bahwa dunia pada masa Eden telah dihancurkan dalam banjir Nuh, dan tidak mungkin ditemukan kembali. Sebelum kehancuran itu, Eden merupakan tempat tinggal Adam dan Hawa. Dan disitulah, Nabi Adam diturunkan. Penjelasan ini, sudah kita bahas panjang lebar di video sebelumnya. Di mana tempat Nabi Adam diturunkan, adalah di Sumatera, bekas tanah Sundalan yang saat ini sudah lenyap akibat banjir Nabi Nuh. Silakan ditonton dulu setelah ini, biar nggak banyak nanya lagi. Nah, disebutkan bahwa Tanah Nod ini, berada di sebelah timur Taman Eden. Ini berarti, Qabil pergi ke benua Lemuria. Dalam pelarian itu, Qabil memiliki istri. Tetapi tidak bisa dibuktikan, kalau istrinya berasal dari jenis Adam dan Hawa. Ini mengisyaratkan bahwa, pasangannya itu bukan anak perempuan dari Adam dan Hawa. Perdebatan tentang istri Qabil ini, juga memicu reaksi dari berbagai sejarawan. Disebutkan dalam kitab, bahwa Qabil mengenal istrinya, dan dia mengandung Henokh. Henokh di sini, bukanlah Nabi Idris. Dia membangun sebuah kota, dan memanggil nama kota itu sesuai dengan nama putranya, yaitu kota Henokh. Jika dia membangun kota di Tanah Nod, siapa dan dari jenis apa pasangan Qabil? Apakah dia membawa istri sebelumnya? Apakah istri yang dibawa Qabil adalah wanita dari golongan jin tadi? Jika anak-anak Adam saling menikah dengan saudara kandungnya, apakah kita semua yang ada di bumi ini adalah manusia yang penyakitan karena hasil perkawinan sedara? Silakan berdiskusi di kolom komentar, sambil menunggu pembahasan berikutnya. Silakan ditonton dulu video-video sebelumnya, agar nyambung pemahamannya.